Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Segala puji milik Allah yang memberikan nikmat kepada kita semua. Dan jika nikmat kita bertambah lebih banyak, maka hendaknya kita pandai bersyukur. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangatlah besar. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita sangatlah banyak sekali. Dan jika ingin menghitung, niscaya tidak bakal mampu menghitungnya. Terdapat 5 nikmat yang seharusnya kita syukuri. Yang pertama, masa muda, yaitu masa saat seseorang memiliki kekuatan lahir dan batin. Oleh karena itu, masa muda harus kita gunakan dengan sebaik mungkin. Yang kedua yaitu masa sehat. Masa sehat ini merupakan nikmat yang sangat berharga. Kita tidak bisa merasakan lezatnya makanan jika tubuh kita tidak sehat. Oleh karena itu, kita harus menggunakan kesehatan kita dengan sebaik mungkin, karena suatu saat kita akan mengalami sakit, dan sungguh sangat menyesal orang yang tidak bisa memanfaatkan masa sehatnya untuk bekal lahir batin menghadapi masa sakitnya. Yang ketiga, masa kaya merupakan nikmat serta ujian untuk kita. Jika kita tidak pandai menggunakan kekayaan, tentu kita akan tersesat ke jurang jahanam. Oleh karenanya, selama kita masih diberi kekayaan, mari kita laksanakan zakatnya, bersedekah, dan membantu perjuangan Islam. Karena suatu saat kekayaan itu akan diambil oleh Allah dan kita akan menjadi miskin lagi. Yang keempat, masa luang, yaitu kita harus pandai-pandai mengatur waktu dari menit ke menit, dari jam ke jam. Jangan sampai kita isi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Pekerjaan yang dapat kita selesaikan sekarang jangan ditunda-tunda, karena besok akan ada lagi pekerjaan lain yang lebih bermanfaat. Yang kelima, masa hidup. Orang-orang banyak yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengapa kita sekarang masih tetap hidup? Semua itu hanyalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, harus pula kita syukuri dengan melakukan amal soleh. Karena tidak selamanya kita hidup, dan suatu saat pasti akan tiba waktunya. Tentang kelima nikmat tadi, Nabi SAW bersabda, "Ihtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla suglika, wa hayataka qabla mautika." Peliharalah 5 hal sebelum datang 5 hal lainnya. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu, masa hidupmu sebelum datang ajalmu. Kita tidak bisa hidup di dunia ini semau kita, karena kehidupan tersebut bukanlah milik kita.
melainkan milik Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia sudah ada tujuan yang pasti, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku hanya menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepadaku. Sebagai umat Islam, sedikit banyak kita sudah mengetahuinya. Akan tetapi karena ujian dan cobaan yang terlalu banyak menyebabkan kita sering lupa. Sehingga mari kita yakinkan diri kita kembali bahwa tujuan pokok kita hidup di dunia adalah beribadah kepada Allah. Betapapun kayanya kita, jangan pernah melupakan tugas utama tersebut. Begitu pula betapapun miskinnya kita, jangan sampai kemiskinan tersebut membuat kekufuran. Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarra wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Akan aku berikan kepada kalian kejahatan dan kebaikan sebagai cobaan dan hanya kepadaku kalian kembali. Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa kekayaan yang melimpah bukanlah nikmat semata, melainkan cobaan yang akan menguji iman kita semua. Apakah kita masih mau melaksanakan sholat dan bersedekah? Atau apakah kita menjadi seseorang yang sombong dan takabur sehingga lupa kepada Allah? Begitu pula kemiskinan. Bukanlah hukuman tetapi ujian bagi kita. Mampukah kita bersabar dan terus melaksanakan ajaran agama? Agama sudah mengajarkan kita banyak hal tentang kesabaran dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana apabila kita diuji dengan kekayaan, maka contohlah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang mana mereka tetap berbakti kepada Allah walaupun mereka kaya raya. Begitu pula ketika kita sedang miskin. Maka contohlah Nabi Ayub yang mana beliau sangat sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan yang banyak dan tidak menampakkan keputusasaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat menjadi seseorang yang mensyukuri dan sabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Langsung saja saya melanjutkan prolog narasumber pertama dengan tema hidup adalah ujian. Yang mana kita di dunia ini yang namanya hidup pasti banyak diberikan ujian oleh Allah. Salah satu ujiannya ya kan ketika kita keluar misalnya dari pondok, diuji oleh Allah bagaimana ketika kita sudah di pondok setiap harinya sholat 5 waktu terjaga, ngajinya terjaga. Tapi ketika kita sudah keluar dari pondok, kita diuji apakah kita tetap istiqomah seperti bagaimana kita di pondok. Dan juga kita diuji di luar sana ketika kita keluar mungkin dari rumah, dari pondok misalnya, kita diuji dengan supaya kita tidak melihat yang haram. Bagaimana supaya kita tidak melihat orang-orang yang sering membuka auratnya. Kita diuji dari hal-hal mata pun itu sudah sangat berat. Bagaimana dengan ujian-ujian yang lain? Adapun
manusia itu kadang kalanya diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Ketika kita mendapatkan ujian yang sangat berat, maka sebesar-besar ujian, maka kita mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepayah-payahnya kita itu mendapatkan ujian, yang paling pas mengadu ialah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jangan sampai ketika kita mendapatkan suatu masalah, ujian dari Allah, jangan kita gunakan ujian tersebut, kita kita bikin ujian tersebut agar kita bahagia, kita melalui maksiat. Contohnya misalnya kita mendapatkan suatu masalah, misalnya pikiran kita sangat kacau misalnya, supaya pikiran kita tenang, supaya pikiran kita itu nyaman, kita bikin yang namanya beribadah saja kepada Allah. Jangan kita gunakan ujian tersebut dengan bermaksiat. Seperti contoh, kita ingin bahagia, kita datang ke diskotik misalnya, padahal kita diuji Allah dengan pikiran yang begitu menumpuk, tetapi kita gunakan maksiat. Padahal itu salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia itu tidak bisa mengintrospeksi dirinya. Ketika mendapatkan suatu ujian, mereka menggunakan ujian tersebut. Ketika ingin mendapatkan kebahagiaan, mereka main maksiat di luar sana. Padahal ketika dia mendapatkan suatu masalah, walaupun itu besar, maka ketika dia mengadu kepada Allah, maka ujian tersebut menjadi ringan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abu Hasan As-Sajili, ketika engkau mendapatkan suatu ujian, maka janganlah engkau meminta kekuatan atas ujian tersebut. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala akan menambah kadar ujian tersebut sehingga engkau tidak kuat. Tetapi kata beliau, mintalah kelembutan atas ujian tersebut, sehingga ketika kita mendapatkan ujian tersebut, kita merasa ringan. Jadi maka dari itu, sebesar-besar ujian kita, sebesar-besar apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka mintalah kepada Allah kelembutan. Adapun ujian diberikan kepada kita itu ada 3. Dengan sebab ujian itu, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian menghapus dosa kita yang lalu. Yang mana kita sering melakukan hal-hal kemaksiatan, yang mana kita sering lupa dengan Allah, yang mana kita sering tidak melakukan kewajiban dari Allah, maka dari sebab ujian Allah memberi itulah Allah menghapus dosa-dosa kita yang sebelumnya. Adapun yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian tersebut untuk menaikkan derajat kita. Yang mana ketika kita mendapatkan ujian, kita sabar menghadapi ujian, kita mengadu kepada Allah, kita tetap istiqomah di dalam mengerjakan sholat 5 waktu, kita tetap istiqomah mengerjakan apa-apa yang diperintah oleh Allah, tetap mengerjakan apa-apa sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat kita. Adapun yang ketiga, yang mana ketika kita sudah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat surga yang paling tinggi, surga Firdaus, dengan sebab amal kita kurang, maka Allah hadirkan ujian. Dengan ujian tersebutlah dengan itu kita naik ke surga Firdaus. Adapun terkadang
ujian dari Allah itu menimbulkan kebaikan di dalam diri seseorang. Adapun musibah itu ada dua. Yang pertama itu musibah ujian. Yang kedua ialah musibah azab. Kenapa disebut musibah ujian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan musibah kepada hambanya berupa musibah ujian itu hanya kepada orang yang soleh, hanya kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama, hanya kepada orang-orang yang taat di jalan Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada orang tersebut? Allah semata-mata bukan memberikan ujian saja, tapi Allah menguji apakah ketika dapat ujian tersebut, orang alim tersebut, orang menuntut ilmu tersebut, orang yang taat di jalan Allah tersebut masih tetap istiqomah ketika mendapatkan ujian tersebut. Ketika mereka tetap istiqomah, maka Allah pun menambahkan lagi derajat kepadanya. Adapun musibah, tapi musibah ini berbentuk azab. Kenapa disebut berbentuk azab? Karena musibah ini hanya diturunkan kepada orang-orang yang ahli maksiat, kepada orang-orang yang jauh dengan Allah, kepada orang-orang yang lupa dengan Allah. Misalnya mereka setiap harinya selalu main perempuan, misalnya mereka mabuk-mabukan, maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan musibah kepadanya. Tapi terkadang orang tersebut lupa bahwasanya ketika Allah menurunkan musibah itu padahal Allah ingin mengubah orang tersebut. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menanamkan suatu kebaikan di dalam diri seseorang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghadirkan suatu musibah untuknya. Tetapi terkadang manusia ini lupa, tidak bisa mengintrospeksi dirinya ketika mendapatkan ujian ataupun musibah-musibah. Apalagi kadang orang-orang yang ahli maksiat, mereka mendapatkan musibah tapi mereka malah mengkufurinya, mereka bersangka buruk pada Allah, padahal itu bahasa dari Allah ingin mengubah orang tersebut. Maka dari itu ketika kita mendapatkan musibah, kita introspeksi dulu diri kita. Ketika kita mendapatkan ujian, kita sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Karena mungkin saja kita ini banyak dosa, atau kita ingin ditinggikan derajat oleh Allah. Maka dari itu, ayolah ketika kita mendapatkan masalah yang begitu besar, misalnya masalah yang sangat besar, dari itu kita gunakan masalah tersebut untuk beribadah kepada Allah saja. Jangan kita gunakan hal-hal tersebut menjadikan ujian tersebut menjadi kemaksiatan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.